Halo semuanya, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan juga usahanya, amin. Ya, pencalonan Gibran menjadi cawapres Prabowo tampaknya terus mengalami penolakan. Kali ini kita akan melihat sindiran-sindiran bagaimana sampai para artis papan atas pun udah mulai menyuarakan atau berekspresi menyindir gitu ya. Gibran yang maju lewat jalur pamannya. Kalau masalah sindiran anak muda di media sosial sih sudah tidak terhitung. Tapi kalau sudah sampai aktor-aktor papan atas, artis-artis terkenal itu bersuara menyindir, berarti memang ada ketidaksetujuan atau ada kegelisahan dalam pribadi artis-artis tersebut. Cak Lontong ya kita bisa melihat sudah mulai membuat jokes, walaupun jokes tapi di sana ada sindiran dan ada kebenaran yang ingin disampaikan. Nah, kita akan simak beberapa sindiran para artis bagaimana Gibran bisa maju jadi cawapres lewat jalur pamannya. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak bareng-bareng. Polisiku, pahlawanku. Itu yang buat polisi. Betul. Kalau buat cawapres beda. Apa tuh? Pamanku, pahlawanku. Ini berani ya. Lawakan pinggir jurang. Pamanku, pahlawanku. Ibuku penentuku. Karena kalau mau maju harus nerima. Ya, jadi ada isunya menurut wartawan Tempo, itu yang mendorong Gibran menjadi cawapres yang paling ngotot adalah ibu dari Gibran ya, istri Presiden Joko Widodo. Itu menurut investigasi dan bincang-bincang wartawan Tempo ya yang saya tahu. Makanya disindir seperti itu oleh Wendy Cagur ya. Ada satu lagi dong. Ada satu lagi. Anakku penerusku. Parah. Nah kan kalau bapaknya bos, anaknya ikut jadi bos. Yang punya perusahaan. Nah, giliran gue salah. Enggak. Panik. Kan. Yang ini mah benar. Yang saya itu kalau umurnya belum cukup tapi dipaksain. Gue gak ikutan kalau gitu. Siap. Bisa kita lanjut? Bisa dong. Ya, semua mengarah pada menyindir yang namanya Gibran. Ya sudahlah, tapi kita lihat mereka sih nggak punya malu ya. Pak Jokowi, Gibran terlebih lagi, Kaisang, sudahlah. Kita nggak usah urusin mereka. Kalaupun ada langkah hukum oleh Mahkamah Konstitusi ya, itu berarti terobosan yang berani sebelum tanggal 13 membatalkan putusan yang mengalami cacat etik berat oleh Anwar Usman. Karena kalau putusannya atau hakimnya mengalami yang namanya moral etik berat gitu ya, cacat moral etik berat, harusnya putusannya pun itu dibatalkan. Ya kan sudah terbukti hakimnya mengalami yang namanya cacat etik gitu ya, kenapa putusannya menjadi pijakan kita? Ini tentu menjadi pertanyaan gitu ya. Tapi sudahlah, mari kita tetap bersenang-senang, menyindir, berekspresi, tidak berhenti-berhentinya kita bersuara gitu ya, seenggaknya mempengaruhi pemilih. Semoga pemilih ini bisa rasional dan memilih orang yang tidak melanggar konstitusi gitu ya teman-teman. Assalamualaikum. Waduh, mantri panjang nih. Kata bapakku langsung aja ke depan. Ya udah deh. Lo, ada yang nyelonong siapa nih? Munten, Mamang. Woi, itu siapa sih? Gak tahu. Main robot-robot aja. Woi, lu ngapain bang robot-robot? Enggak ini Pak. Dari ayah saya langsung suruh ke sini katanya. Ya ayolah, ternyata disuruh bapaknya ke sini. Tuh, lihat tuh yang di belakang. Antri. Dari awal, gak kayak kamu. Langsung ke depan. Ya enggak tahu, kok tanya saya apa enggak tahu aku. Ya, lagi-lagi menyindir Gibran dan Presiden Jokowi. Wali kota baru 2 tahun, nge-bypass yang namanya menteri yang sudah bekerja, gubernur, ketua partai politik. Ya, begitulah. Jadi benar-benar menjijikkan dan memuakkan ya sebenarnya teman-teman ya. Dan ketika ditanya dan minta tanggapannya sebagai presiden yang harusnya menjadi negarawan, jawabannya biar rakyat yang menilai. Padahal kalau mau dia merespon penilaian rakyat, tinggal melihat suara-suara di bawah bahwa begitu banyak penolakan. Ada Yeni Wahid, ada Gusmus, ada Butet, terus banyak banget kan itu seniman, tokoh, penulis, artis ya, budayawan yang sudah menyuarakan keresahannya tentang hal ini. Tapi ya jawabannya lagi-lagi
biar rakyat menilai. Jadi mungkin maksudnya dia mau lepas tangan gitu ya, maunya cawe-cawenya doang, kalau ada efek negatif lepas tangan. Ya begitulah ya teman-teman ya. Hebat anak presiden gitu loh. Kaesang pangarep teh ya. PSI karek ogenan muncul baliho di mana-mana. Lamun dihitung-hitung sakabupaten Ciamis aya ratusan baliho. Eta teh Ciamis hungkul. Tuh. Kabeh nilainya bisa miliaran. Di mana duitna? Saha nu masangna? Kok ujug-ujug aya? Kabeh baliho teu aya izin. Teu mayar pajak. Kena-kena anak presiden karek jadi ketua 2 poe ogenan. Geus make cara kieu kami muak. Ya buat saya PSI ini bukan partai anak muda ya. Mereka itu keren ketika mereka mendorong yang namanya RUU perampasan aset gitu. Tapi kalau melihat sepak terjangnya mereka sekarang, ada begitu banyak kader yang memulai PSI dari awal, pendirian PSI dari awal bisa kalah dengan Kaesang. Kalau Kaesangnya tadi misalnya bekas kader Golkar yang sudah berpengalaman lama, jadi ketua PSI mau saya nggak apa-apa ya. Tapi ini anak yang seumur hidupnya hanya nge-YouTube, terus ngejualan pisang, tiba-tiba jadi ketua PSI gitu, menurut saya aneh. Dan tidak ada wibawanya ini partai. Jadi slogan yang mereka ucapkan melalui Kaesang, politik santun, politik gembira, faktanya tidak memberikan kegembiraan. Kalau memang memberikan kegembiraan, ini anak-anak muda ini yang lebih dulu merasakan efeknya. Nah, faktanya anak-anak muda ini bukannya gembira, tapi malah memprotes gitu. Jadi ini terbuktikan bahwa bukan soal mudanya, tapi caranya. Emang yang sekarang masih kurang ya? Sampai mau curang, udah terbukti salah, kok malah dibilang fitnah? Dudu, paman lupa ya apa kata tukang parkir? Apa bang? Ya, mundur. Ya, sejauh ini tidak ada isunya Anwar Usman akan mundur ya. Tidak peduli bagaimana desakan atau dorongan daripada masyarakat agar dia mundur, tapi saya tidak melihat ada gelagatnya mundur. Malah dia mempertahankan kebenaran versi dia. Malah dia menuduh orang lain memfitnah dia. Makanya saya pikir kampanye, ekspresinya ke depan yang harus dilakukan oleh anak-anak muda ini menurut saya adalah bagaimana mempengaruhi pemilih agar memilih pemimpin yang rasional, tidak di awal saja sudah memanfaatkan hukum, karena tidak menutup kemungkinan di masa depan dia akan menginjak-injak hukum lagi, karena sekarang saja udah menjadi batu loncatannya. Kalau sudah menjadi batu loncatan, bisa saja ke depan hukum itu menjadi kesetnya, menjadi lap kakinya gitu. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.